Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini kuliah pertemuan kita yang ketiga ya, dalam materi berpikir perubahan. Berpikir perubahan itu bagaimana kita cara berpikir merubah cara berpikir kita untuk bisa melakukan wirausaha. Tujuan pembelajaran ini di mana? Yang pertama, memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan peranan insight pola berpikir seseorang. Yang kedua, menjabarkan perubahan mindset. Yang ketiga, mengenalkan mindset entrepreneur. Yang keempat, mengenalkan teori kecerdasan finansial. Dan kebutuhan dan keinginan. Tujuannya mengetahui apakah Anda memerlukan atau menginginkan suatu benda. Peralatan tidak ada, hanya imajinasi. Peraturan, bayangkan Anda atau mahasiswa saja mendapat bonus 100 juta, sementara pendapatan Anda setiap bulannya sudah mencukupi. Instruktur Anda akan menyatakan 10 nama suatu bank dan setiap peserta menentukan apakah mereka membutuhkan atau menginginkan beserta alasannya. Pola pikir entrepreneur. Anda lihat ada gambar kepala seseorang EGG. Itu di mana perbedaan pola pikir entrepreneur dengan non-entrepreneur. Yang satu, yang pertama, produktif versus konsumtif. Yang kedua, resources utilization versus resources disposal. Mana kita lihat hambatan persepsi memulai suatu usaha. Yang pertama, merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Kemudian tidak berbakat. Dia kemudian tidak punya modal, dia tidak punya uang. Itu hambatan untuk memulai suatu usaha. Jadi itu merupakan hambatan memulai satu usaha itu. Kemudian kita lihat ya, banyak di sana oleh seorang yang berusaha, dia bilang saya tidak punya modal. Jadi kalau dapat kita sebagai mahasiswa besok ke depannya motivasi diri Anda. Yang penting itu ada semangat membuka usaha. Kalau kita ada semangat, pasti ada jalan diberikan oleh Allah. Kemudian setiap hari seorang manusia melakukan self-up sebanyak 55.000 sampai dengan 60 kali. Sayangnya 77% stagnan sampai bersifat negatif dan melemahkan diri kita. Dari percakapan kemarin yang tadi di atas, sebelum ini, pelajaran apa yang kita dapat dari statement ini ya? Saya kurang sukses, saya sudah telat menjadi orang sukses, sudah tidak berbakat dalam bisnis, tidak berbakat bisnis. Atas siapa? Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut? Ya, Anda mungkin bisa berpikir, siapa yang bilang Anda tidak sukses? Siapa bilang Anda tidak punya bakat? Ya, dan kita lihat pelajaran apa yang kita dapat dari kata-kata seperti balita berlatih berjalan karena motivasi kuat setelah bosan merangkak. Kemudian balita berlatih berjalan karena tidak banyak berpikir risiko. Kemudian kita tambahkan di sini balita apa? Kemudian balita berlatih duduk karena dia sudah capek merangkak. Kemudian balita berlatih untuk berbicara. Karena apa? Karena dia sudah capek. Orang di sekelilingnya seperti ibunya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Karena yang minta apa itu dia harus pandai bicara lagi. Gitu. Enakan di situ. Siapa bilang
jabatan orang tua. Ingatlah Kolonel Sadar, pendiri KFC, memulai bisnis pada umur 70 tahun, tidak berbakat. Saya bilang Anda tidak berbakat, ingatlah beliau kaki satu memulai bisnis karena KPPN tidak bisa mencari kerja. Siapa bilang Anda tidak punya modal? Ingatlah Onassis memulai bisnis kapal angkut dengan open all the people money. Jadi siapa bilang Anda terlalu tua untuk tidak bisa berwira swasta? Kemudian siapa bilang Anda tidak punya bakat untuk memulai suatu usaha, suatu bisnis? Dan siapa bilang Anda tidak punya modal? Pasti Anda punya yang jelas, yang motivasi. Jadi kita terus merupakan satu modal. Lalu apa yang diperlukan untuk memulai suatu bisnis? Kita dalam memulai suatu usaha itu memerlukan yang namanya 3M. M pertama, motivasi. Motivasi itu adalah semangat dalam diri kita untuk melakukan sesuatu apa yang ingin kita lakukan. Kemudian mindset dalam cara berpikir kemudian, dan make it, just do it. Ya, itu dia untuk memulai suatu bisnisnya. Image, lihat gambar Ganda Bekasi pejuang cinta. Seseorang mengasihkan bunga ya kepada kekasihnya. Kekasihnya membelakang. Bagaimana dia berusaha supaya kekasihnya tidak marah dan terima bunga dia. Image-nya, saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Isilah daftar berikut ini. Sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat wirausaha Anda sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama. Kemudian Anda lihat mana yang Anda pilih. Uang, waktu. Uang ya, minus waktu, minus. Uang minus, waktu surplus. Uang surplus, waktu minus. Uang surplus, waktu surplus. Why? Kenapa? So bertransformasilah dan secara cepat dan tepat. Lihat in the class flow what? EBSE model Kiyosaki, model 7L on fire ya. Kemudian kita lihat permainan game neraca kehidupan. Yang pertama, peserta minta meluruskan sumber-sumber pendapatannya. Yang kedua, peserta minta meluruskan jenis-jenis pengeluarannya dan menilai apakah termasuk back cost atau quick cost. Yang ketiga, menghitung well ratio masing-masing. Game neraca kehidupan. Jadi kehidupan ini punya neraca juga. Itulah dia. Kemudian gain akses produktif vs konsumtif. Buatlah daftar aset di rumah Anda yang Anda miliki, Anda sebanyak-banyaknya, kemudian nilai sendiri apakah aset tersebut produktif atau konsumtif. Saya bisa bikin harta produktif apa-apa aja di mana, harta konsumtif apa-apa aja di mana. Mungkin ya isi tanda ini. Praktis. Gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalkan, imajinasikan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Gunakan teknik afirmasi harian dengan pilihan kata yang membuka kesadaran pikiran dengan mengucapkan kalimat saya semakin sukses saat menulis itu relate bangun pagi. Step confident. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan dasar, ubahlah pola pikir
Anda itu. Jadi kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar yang dasar, ubahlah pola pikir Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.